Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zakiatusar Hamzah. Saya perwakilan dari SMPN Negeri 1 Grati. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Keong Emas. Di sebuah kerajaan bernama Daha, tinggallah seorang raja yang bijaksana, bernama Kertamarta. Ia memiliki dua putri yang sangat cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan putri yang kedua bernama Chandra Kirana. Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Tunangannya bernama Raden Inu Kertapati, putra mahkota dari kerajaan Kahuripan. Raden Inu Kertapati adalah pemuda yang baik dan tampan. Banyak putri-putri cantik yang menyukai Raden Inu, termasuk Galuh Ajeng. Galuh Ajeng sangat menyukai Raden Inu, tetapi justru Chandra Kirana lah yang mendapatkan tunangan dari Raden Inu. Muncullah rasa iri dalam diri Dewi Galuh. Ia ingin merebut Raden Inu dari Chandra Kirana. Rasa iri Galuh Ajeng makin lama makin menjadi. Muncullah siasat buruk untuk mencelakai saudara kandungnya sendiri. Akhirnya ia menemui seorang nenek sihir. Galuh Ajeng meminta kepada sang nenek sihir. Nenek sihir yang sakti, tolong bantulah saya. Saya akan membayar seberapa besar itu, asalkan keinginan saya tercapai. Tanya sang nenek sihir. Apa yang harus saya lakukan, Putri Galuh? Jawab Galuh Ajeng. Kutuklah Chandra Kirana, Nek. Nenek sihir itu pun melaksanakan perintah Dewi Galuh. Namun kejahatan Dewi Galuh tidak hanya sampai di situ. Ia pun menfitnah saudara kandungnya sendiri sehingga Chandra Kirana diusir dari istana. Betapa malang nasibnya Chandra Kirana ketika ia menyisiri pantai. Nenek sihir itu pun menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke laut. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan sihir itu dari Chandra Kirana. Ketika Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan bertemu dengan tunangannya. Suatu hari, seorang nenek yang sedang asik menjala ikan menemukan seekor keong emas. Keong emas itu tersangkut di jala sang nenek. Keong emas pun akhirnya dibawa pulang oleh sang nenek dan ditaruh di tempat tempayan. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke laut untuk menjala ikan. Tapi tak seekor ikan pun yang tersangkut di jala sang nenek. Dengan perasaan yang kecewa, bercampur dengan lelah, akhirnya sang nenek memutuskan untuk kembali ke gubuk. Setiba di gubuknya, ia melihat masakan-masakan yang begitu lezat. Nenek berkata dengan terheran-heran, "Ya ampun, benarkah apa yang aku lihat? Siapa yang memasak makanan ini untukku?" Karena nenek merasa sangat kelaparan, akhirnya nenek memutuskan untuk memakan semua makanan yang ada di sini. Keesokan harinya, sang nenek kembali melakukan kegiatan yang sama, yaitu menjala ikan. Saat kembali ke gubuknya, kejadian yang sama terulang lagi. Nenek bingung dan berkata, "Siapa
orang yang berbaik hati menyiapkan makanan untukku. Pada keesokan paginya, nenek itu diam-diam mengintip dari balik jendela. Betapa terkejutnya dirinya melihat keong emas yang ia miliki berubah menjadi seekor gadis yang sangat cantik. Gadis itu memasak makanan yang lezat untuk nenek. Kemudian si nenek mendatangi gadis tersebut dan bertanya, "Wahai gadis cantik, siapakah kamu sebenarnya?" Chandra Kirana menjawab, "Namaku Chandra Kirana. Aku seorang putri dari kerajaan Daha. Karena sifat iri saudara kandungku, aku disihir menjadi seekor keong emas." Di tempat lain, Raden Inu Kertapati yang kehilangan tunangannya tampak gelisah. Ia sangat merindukan tunangannya. Meskipun demikian, ia tak tinggal diam. Raden Inu Kertapati diam-diam pergi dari istana untuk mencari tunangannya. Nenek sihir yang mengetahui akan hal itu, ia pun mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak. Raden Inu sangat terkejut melihat seekor burung dapat berbicara dan tahu tujuannya. Raden Inu menganggap bahwa burung tersebut adalah burung yang sangat sakti. Raden Inu diberikan petunjuk arah yang salah oleh burung tersebut. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang kelaparan. Sang kakek meminta makanan kepada Raden Inu. Lalu, sang Raden pun memberikan makanannya kepada sang kakek. Tak disangka, kakek tua itu adalah seorang yang sakti dan baik hati. Sang kakek menghancurkan burung gagak itu. Kemudian sang kakek memberi petunjuk kepada Raden Inu untuk pergi ke desa Dadapan mencari Chandra Kirana. Pergilah Raden Inu ke desa Dadapan. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah gubuk tua dan Raden Inu berharap semoga ia bisa diberi seteguk air. Betapa terkejutnya Raden Inu saat melihat dari bilik jendela ada Chandra Kirana yang memasak. Bertemulah keduanya dengan perasaan yang sangat bahagia. Saat itu juga sihir Chandra Kirana lenyap begitu saja. Kemudian Chandra Kirana memperkenalkan nenek kepada sang Raden Inu. Dan Raden Inu mengucapkan terima kasih. Akhirnya mereka pun pergi ke istana. Sesampainya di istana, Chandra Kirana menceritakan kejahatan Dewi Galuh kepada sang Baginda Kertamarta. Alangkah murkanya sang Baginda sehingga Galuh Ajeng akan diberi hukuman yang sangat berat. Akan tetapi karena Galuh Ajeng takut akan hukuman yang sangat berat, ia pun melarikan diri ke dalam hutan. Sialnya, saat dia di dalam hutan, dia terpeleset dan jatuh ke jurang. Dan akhirnya pernikahan Raden Inu dan Chandra Kirana berlangsung bahagia dan menjadi pasangan yang serasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.